Apakah ekspresi keislamannya sama dengan ketika beliau mendapatkan wahyu abad ke-7 di Arab Saudi? Oke. Karena bukan apa-apa, karena di dalam Al-Quran itu jelas sekali. Terima kasih. Saya tadi lupa membawa air mineral yang sudah saya minum misalnya. Nggak usah dibuka lagi ya, itu cukup untuk moderator. Dan saya berharap kawan-kawan yang sudah membuka air mineral itu kalau masih nyisa habiskan. Kalau bisa dihabiskan di situ, kalau nggak bisa bawa. Jangan membuang air yang masih baik bisa diminum itu menjadi sumber daya alam yang tersia-siakan. Karena air itu awalnya menjadi sumber daya alam yang bisa diperbarui, tapi karena kerakusan manusia itu habisnya air itu bisa betul-betul menjadi sumber daya alam yang nggak lagi bisa diperbarui karena memang sudah habis konsumsi. Yang andaikan konsumsi itu sesuai dengan kebutuhan manusia, bumi ini cukup. Tapi karena manusia itu seringkali menikmati alam itu bukan karena kebutuhan, tapi karena kerakusan dan kesembronoan, maka andaikan didatangkan 100 lagi bumi, itu nggak akan cukup memenuhi kerakusan manusia. Ya, saya selalu kampanye kayak gini, saya selalu kampanye. Mbok kira kayak gini itu nggak Islam, ini Islami rek. Saya sekarang menerapkan di keluarga saya, termasuk anak-anak saya, untuk mereduce penggunaan plastik seminim mungkin untuk mereduce plastik. Kalau terpaksa saya belanja membawa plastik ke rumah, tidak akan plastik itu langsung masuk ke tempat sampah. Plastik itu akan saya lipat, baik saya simpan dan saya gunakan untuk membuang sampah yang lain. Jika saya hanya misalkan masuk ke toko, ingat-ingat ini, yang cowok yang cewek, kalau kalian sekedar untuk beli rokok atau apapun, satu pack hanya kayak gini itu, dan kemudian itu bisa masuk ke kantong kalian atau bisa masuk ke tas yang kalian bawa, atau itu sama sekali tidak mengganggu tangan kalian untuk menggenggamnya, dan kemudian kalian meminta penjual itu untuk memberi plastik kresek, dan begitu keluar dari toko, barang itu kalian akan ambil, plastik kresek yang masih sangat baik itu segera akan menjadi sampah. Itu masih bagus kalau dibuang di tempat sampah, seringkali dibuang di jalanan. Dan kemudian kita menganggap kita sebagai bangsa yang beradab, muslim yang baik. Bullshit menurut saya. Dan kalian tahu, saya mulai disadarkan ini dari mana? Ketika saya di Australia. Padahal mestinya kan kesadaran ini nggak perlu sampai luar negeri ya. Itu saya baru disadarkan ketika saya di Australia. Saya itu setiap minggu pagi itu saya belanja ke mall karena saya harus masak, karena saya di asrama masak. Untuk masak 1 minggu saya udah bawa backpack, tas ransel. Dan kemudian saya belanja, saya minta plastik, saya nggak hanya diketawain, saya dicibir banyak orang. Lalu kenapa kamu bawa tas sementara kamu masih minta plastik kresek? It doesn't make any sense. Itu nggak masuk akal. Sementara di otak saya yang masih naif, plastik kresek itu akan saya masukkan ke dalam tas. Begitu nyampe rumah, plastik kresek itu akan segera menjadi sampah. Gobloknya saya, puluhan tahun saya dididik untuk itu, nggak disadarkan. Dan sejak itu saya selalu mengatakan bahwa, bahkan saya sering kali, misalkan saya beli obat ke apotek, obat itu kan sering kali ada segini kan, kemudian akan diberi plastik kresek. Saya jangan plastik, saya nggak memerlukannya. Saya bilang, kalian ini apotek menjual obat untuk kesehatan, setidak-tidaknya tanyakan pada pembeli membutuhkan kresek atau tidak.
Setidak-tidaknya itu adalah kampanye anti kresek yang paling minimal kan, daripada berasumsi bahwa semua orang memerlukan kresek dan begitu keluar kresek itu akan menjadi sampah dan jutaan orang melakukan dengan mental yang sama. Bayangkan apa yang terjadi. Jadi mulai sadar itu ya, mulai sadar untuk tidak menggunakan kresek jika memang nggak dibutuhkan. Kalau sekedar beli rokok, ambil rokoknya, masukkan ke dalam kantong. Kayak gitu. Deal? Oke? Setuju ya? Kita mulai hari ini untuk hidup dengan sehat seperti itu. Dan mulai hari ini, siapapun yang meminum air di sini kayak gini ini, jangan pernah meninggalkannya ketika air ini masih bisa kita minum. Karena kita bukan kiai yang sisanya direbut oleh para santri. Jadi Pak Zaka, tolong ini selalu disadarkan kepada para mahasiswa dan santri di sini. Karena penjenengan punya otoritas untuk melakukannya. Mari kita bangun dunia kita dengan dunia yang baik, mulai dari diri kita sendiri. Oke. Ngomong tentang masalah pendahuluan. Jadi tidak pernah ada satupun agama yang tidak akan mengalami pembaharuan di dalam ekspresi keagamanya. Tak akan pernah ada. Karena kodrat dari kehidupan manusia itu everything is changing. Ya kan? Everything is changing. Segala sesuatu itu terus-menerus berubah. Nah, kaidahnya bahwa Islam itu sholihun likulli zaman buat makan. Aku ya, sekalipun saya sosiologi agama ya aku bisa lah. Kaidah-kaidah kayak gini saya hafal. Saya dulu itu ya di pesantren. Saya masih hafal lah kalau al-kalamu wal lafdul murakabil mufidu bil waqi, saya masih tahu. Jadi itu terus-menerus akan ada. Makanya juga di dalam salah satu di kaidah fiqh itu tahayyurul ahkam bi tahayyuril azman wal amkan. Jadi hukum itu akan terus-menerus berubah berdasarkan perubahan tempat dan masanya. Nah, berarti agama Islam kita itu nggak punya prinsip. Ini para fuqaha itu nggak segoblok itu, gitu loh. Jadi di dalam agama itu selalu ada unsur yang sabit, yang tetap, dan ada unsur mutaghayyir yang berubah. Itu terus-menerus seperti itu. Nah, kalau kita berbicara tentang aspek pembaharuan, sebetulnya perdebatan para ulama sejak dulu itu selalu bergeser-geser di wilayah ini. Mana sebetulnya yang boleh berubah dan mana yang nggak boleh berubah. Kayak gitu. Termasuk juga perdebatan yang paling dini tentang masalah ini itu terekam dalam konsep bid'ah. Kan? Terekam dalam konsep bid'ah. Kita memiliki konsep itu. Ada sebagian yang mengatakan bahwa kullu bid'atin dhalalah. Jadi seluruh pembaharuan itu adalah dhalalah, sesat. Nah, kalau pembaharuan yang sesat itu, maka dia udah pasti akan berada di neraka. Nah, tapi kemudian para fuqaha, aku jadi nggak menjelaskan tentang sosiologi agama, aku berpura-pura jadi profesor di bidang Islamic Studies. Para fuqaha kemudian bentar dulu. Yang disebut dengan bid'ah dhalalah itu apa? Gitu. Karena faktanya
banyak sekali hal dalam ekspresi keagamaan yang kalau diukur secara teknis, detail-detail teknisnya diukur dari zaman Rasulullah, itu udah banyak yang berubah kok. Tapi ada prinsip-prinsip dasarnya yang nggak berubah. Sudah, mari kita hitung. Sejak kita pembukaan di awal tadi itu berapa bid'ah yang kita lakukan hingga saat ini. Tiap detailnya bid'ah kan? Coba, tiap detailnya bid'ah. Menyanyikan lagu Indonesia Raya, itu national anthem. Ini dulu ada. Kemudian katanya sautul mar'ah itu adalah aurat. Kalian aja udah jawabin kayak gitu langsung. Kita ini juga udah melanggar taklim ilmu taklim hancur-hancuran sekarang ini. Jadi sebetulnya seingin apapun kita nggak bergerak, kehidupan itu selalu takluk pada hukum everything is changing. Oleh karena itu maka fuqaha itu kemudian untuk urusan ibadah mahdhah clear, itu adalah kategorinya sabit. Gitu. Jadi kalau ada orang yang kemudian mengurangi rakaat sholat subuh hanya karena ngantuk berat, itu jelas kategorinya adalah bid'ah dolalah. Gitu. Sementara orang menghukumi kunut subuh menjadi bid'ah dolalah, itu orang udah berdebat. Gitu. Pakaian, orang sudah berdebat. Oleh karena itu Imam Syafi'i ya biasa aja dia punya qaul qadim, qaul jadid. Karena ketika dia mengeluarkan fatwa dalam satu kasus, dia berada di era tertentu, di tempat tertentu, kasus yang sama, dia berada di tempat tertentu, di era tertentu. Imam Syafi'i misalkan, dia kekeh banget la nikaha illa biwaliyin, nggak sah nikahnya jika tanpa wali. Dan kemudian dia memiliki konsep wali mujbir, wali yang memiliki hak paksa. Mujbir kan, memiliki hak paksa untuk menikahkan. Yang ini diturunkan dari konsep, salah satunya konsep adalah kewajiban orang tua terhadap anak. Gitu. Tapi orang dengan level yang sama, dengan alim yang sama, dengan soleh yang sama, dengan komitmen yang sama, Imam Abu Hanifah itu mengatakan bahwa bagi perempuan, karena perempuannya, tempatnya, eranya Imam Abu Hanifah melihat perempuan itu berbeda dengan perempuan yang dilihat oleh Imam Syafi'i. Jadi ketika kalian menikah tanpa wali, udah sama-sama dewasa, sah asalkan ada saksi. Kemudian ada lagi tanpa saksi, asalkan setelah nikah itu kemudian diumumkan kepada publik. Karena ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan itu ada sosial konsekuensinya, maka harus diumumkan ke publik. Coba bayangin, sekeren itu kan. Kalau sekarang karena kita ini katrok, goblok, tapi mulut kita itu lebih cepat nyinyirnya dari otak kita. Jempol kita itu lebih cepat daripada otak kita. Kalau berbeda pendapat, itu segera akan menjadi bahan fitnah di medsos. Tapi kalau ulama dulu itu memberi contoh yang luar biasa bagi kita. Se-ekstrim itu maksudnya. Hal-hal yang se-ekstrim itu. Nah, pembaharuan yang awal sekali terjadi di dalam sejarah
Islam, sejarah peradaban Islam itu tepat persis setelah Nabi Muhammad wafat. Karena Nabi Muhammad ini itu tidak pernah memberi petunjuk tentang bagaimana sistem pemerintahan, di mana sistem pemerintahan itu salah satunya yang paling pokok itu adalah cara memilih pemimpin. Titik di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu wafat, itu adalah titik di mana para sahabat sudah dihadapkan untuk menentukan ini apa yang harus kita lakukan dengan kepemimpinan. Karena faktanya khalifah setelah Rasulullah itu nggak ada jaminan maksum. Nggak ada orang yang mendapatkan wahyu. Nggak ada orang yang bisa mengklaim bahwa kepemimpinannya itu diangkat oleh Allah. Nggak ada. Kemudian diangkatlah Abu Bakar. Apakah tanpa debat? Dengan debat. Buka aja sirat. Apakah nggak ada sahabat yang nggak setuju? Ada. Dan di era Abu Bakar itu sudah muncul ide pembaharuan. Sekalipun Abu Bakar saking karena ikhtiyatnya nggak melakukan. Apa itu? Kodifikasi Al-Quran. Ya bagus. Ide kodifikasi Al-Quran itu sudah muncul di era Abu Bakar. Sekalipun itu kemudian enggak, karena Rasulullah enggak pernah. Umar juga, dari Abu Bakar ke Umar itu jangan dilihat kayak satu periode raja gitu, enggak. Itu hanya hitungan ini aja. Rata-rata Khulafaur Rasyidin itu kisarannya itu 3-4 tahun antara itu. Dan itu pada saat Utsman itu pada akhirnya dibuatlah pilihan itu. Itu kodifikasi. Ini kalau nggak diselamatkan dengan mengkodifikasi yang sekarang kemudian jadilah Al-Quran versi Mushaf Utsmani, itu adalah keputusan bid'ah. Loh, bahasa itu muncul pada saat ide itu terjadi. Dan itu di eranya Abu Bakar. Di eranya Umar itu termasuk salah satu sahabat besar yang dianggap sebagai the godfather of tajdid. Itu godfathernya tajdid di dalam Islam. Itu adalah Umar. Coba bayangin, saking beraninya Umar membuat pembaharuan itu sampai sahabat Bilal itu menentangnya dengan sangat-sangat keras. Dan karena penentangan dari sahabat Bilal itu sampai Umar itu rautnya sedih dan berdoa, ya Allah lindungi aku dari Bilal dan kawan-kawan. Loh iya, iya benar. Jadi coba, itu sahabat Umar itu pada eranya itu biasanya harta fek itu kan dibagi-bagi ke angkatan perangnya. Sama Umar enggak, stop. Coba, itu era Rasulullah dibagi, era Abu Bakar dibagi, era Umar stop, kurang bid'ah ya. Tapi apa yang dipikirkan oleh Umar? Ini kalau setiap harta fek ini dibagi, pada akhirnya kita akan kehabisan seluruh harta yang semestinya itu bisa kita manage. Karena pemerintahan ini semakin besar, kita semakin memerlukan banyak pejabat. Yang pejabat itu perlu digaji.
Yang itu tidak diperlukan di eranya Rasulullah karena sistemnya yang masih sangat sederhana. Sementara di era Umar itu sudah mulai ada angkatan perang tetap. Jadi kita perlu mulai perlu menghidupkan sungguh-sungguh secara terstruktur Baitul Mal. Gitu, mulai. Itu sahabat Umar. Oh, itu pembaruan itu ditentang habis sama Bilal. Kemudian hak zakat untuk mu'alaf enggak diberikan. Coba kurang menentang nas kot ayu dalalah kurang apa? Iya tuh. Lu cek saja itu pembaharan kemarin. Katanya Umar kayak gini. Dulu Rasulullah mengapa memberi kalian zakat? Karena waktu itu Islam masih lemah, memerlukan member. Jadi ada yang perlu orang-orang yang ditundukkan hatinya dengan cara itu. Jadi logika kristenisasi pakai Indomie itu sebetulnya nggak jauh-jauh amat loh dengan ini. Loh iya, lo benar itu. Jadi kalau kalian masuk Islam, itu ada hak untuk mendapatkan zakat. Makanya mu'alaf itu adalah mu'alafat dulu. Orang yang istilahnya ditekuk hatinya. Nah itu. Sekarang kalau kalian masuk Islam, masuklah. Jangan karena motif zakat. Kalau nggak mau masuk Islam, nggak usah. Member kita udah banyak. Coba. Jadi sebetulnya pembaharuan itu nggak bisa dielakkan, gitu loh. Apakah hanya karena itu kemudian kalian menuduh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman yang pada akhirnya melakukan kodifikasi Al-Quran dan kemudian membakar seluruh versi-versi mushaf yang lain? Apakah orang-orang ini nggak memiliki komitmen terhadap Islam? Mereka adalah para jil. Jadi please think about it. Pikirkan itu dengan ilmu, jangan dengan nafsu. Gitu loh. Ya. Nah, jadi pembaharuan itu sejak dulu kita tahu, misalkan perdebatan di kalangan para mutakallim tentang, ya sekarang kita tahu misalkan kayak gini ya, kayak gini. Saya tadi itu kayak gini. Yadullahi fawqa aydihim. Coba. Nasnya kayak gitu. Kemudian ada ulama yang ini di sini diartikan sebagai apa? Sejauh yang kita tahu sebagai manusia, yang disebut yad itu ya ini, ya kan? Ya tangan ini, ya. Tapi apakah yadullahi, tangan Allah itu seperti yadun kita ini? Kita nggak memiliki referensi apapun tentang yadun kecuali yadun ini. Jika masalah fisik. Tapi masa Allah itu memiliki tangan fisik kayak gini? Katanya dia mukhalafatul lil hawadis. Gitu. Kemudian para ulama mulai membuat tafsir. Ini yadullahi fawqa aydihim, apakah tangan Tuhan itu gini? Kayak fender gitu. Di atas ini enggak. Kalian saja begitu saya peragakan kayak gini, itu kalian masya Allah. Rasanya kok nggak sopan ya. Padahal itu di ayatnya jelas ya. Jadi kalau kemudian ada kelompok ulama yang menafsirkan secara ro'i
Itu karena komitmen itu adalah menjadi bagian tasbih. Itu adalah menjadi bagian dari tasbih, mensucikan Allah. Allah nggak mungkin memiliki tangan seperti kita. Oleh karena itu, maka dalam banyak hal yang itu juga bisa dimaknai secara kinayah sebagai kekuasaan. Oleh karena itu, kekuasaan Allah itu di atas seluruh kekuasaan makhluk. Kayak gitu. Tapi ada lagi yang kemudian yang betul-betul harfiah. Ya kalau Allah sendiri menafsirkan yadullahi, ya dia bertangan. Udah, ada itu yang disebut dengan kelompok mujassimah. Kelompok yang menjisimkan Allah. Nah, kemudian ada yang main aman, main tengah. Main tengah. Ya Allah itu punya tangan karena dia memang berfirman dia punya tangan, tapi tangannya itu bagaimana? Bila kaifiyah. Main tengah, main aman. Bila kaifiyah itu nggak bisa digambarkan. Kayak gitu. Biasanya ini yang disebut dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi variannya Ahlussunnah wal Jamaah itu juga banyak banget. Gitu loh. Jadi coba saya hanya ingin mengatakan pada kawan-kawan semuanya, kalau kita belajar tentang Islam sungguh-sungguh dan kita belajar tentang sejarah Islam, maka kita akan menemukan aspek dinamikanya yang itu luar biasa. Saya suka mencontohkan kayak gini. Nah, ini juga sisi ilmu yang lain tentang masalah kirim doa kepada mayit. Nah, kayak gitu ya. Kirim doa kepada mayit. Ini kasihkan aja boleh. Ini debatnya itu kan apakah doa itu nyampe nggak ke mayit? Coba. Menurut sampean nyampe nggak? Nyampe. Hah? Nyampe kan? Dan biasanya kemudian kiai-kiai NU atau kiai-kiai yang mengadvokasi doa kepada mayat, membela, berargumentasi dengan seperti ini, pasti nyampe karena nggak pernah dikembalikan. Sudah saya duga mayoritas di sini adalah NU. Atau setidaknya HTI banyak disebut tahlil Indonesia. Tapi coba andaikan kalau saya sih terus terang saya ini orang NU, saya ini wakil ketua Ikatan Sarjana NU Jawa Timur. Biasa aja, ngomong kayak gini tuh biasa aja, nggak usah ditutup-tutupin. Wong ke-NU-an saya juga nggak mengancam kalian. Kalaupun ada yang di sini Muhammadiyah juga nggak mengancam ke-NU-an saya. Kita asik-asikan aja lah. Nah, andaikan saya ini setidak-tidaknya Muhammadiyah aja, nggak perlu sampai ke Wahabi. Nggak perlu sampai ke Wahabi. Andaikan saya itu Muhammadiyah aja, dan saya nggak mempercayai bahwa doa itu sampai ke mayat. Emang dikira sulit saya untuk membantah argumentasi yang nggak argumentatif itu? Karena buktinya nggak pernah dikembalikan. Ya itu sama sekali nggak argumentatif. Saya juga bisa dengan cara yang sama mengatakan kalau diterima, mana coba resi bukti penerimaannya. Coba. Sama kan? Ini debat gila menurut saya. Itu debat gila. Yang ngapain kita debat di situ? Itu sama juga tentang talqin mayit. Ini mayit mendengar nggak sih ditalqin? Hai mayat, sebentar lagi akan datang dua malaikat yang akan bertanya. Dan memang kiai-kiai kita itu kreatif banget ya. Ini pertanyaan kubur itu kan pertanyaan yang sangat signifikan untuk menentukan orang ini masuk ke surga dan atau neraka. Itu udah dibocorin pertanyaannya, dan udah dikasih tahu kunci jawabannya lagi.
Parahnya malaikat itu nggak kreatif. Sejak dulu pertanyaannya ya itu aja soalnya. Oh ini Pak, ini ujian penting kok, pertanyaan nggak pernah berubah itu. Dan itu kemudian hal kayak gini diperdebatkan. Maksudnya ini debat dalam pekerjaan. Itu debatnya. Ini mayat ini bisa mendengar atau enggak? Itu baik yang membela talqin maupun yang nggak membela talqin itu sama-sama nggak bisa membuktikan. Loh ya kan? Gimana cara membuktikannya? Itu biasanya kan kemudian kayak gini. Saya suka dengan contoh kayak gini. Pasti biasanya kayak gini, ujung-ujungnya. Loh kalau nggak percaya sampai mati, oke, gua ladenin, gua jabanin, gua mati. Terus gimana saya cara mengabarkan pada orang yang hidup? Yang hidup harus mati. Semuanya akan mati. Jadi ini bukan debat ilmiah toh. Kalau hal-hal kayak gini itu kebenarannya ditunda ketika semua orang harus mati, maka sebetulnya kesimpulan filosofisnya, tundalah untuk mengadili orang hal-hal seperti itu sampai Allah sendiri akan mengabarkannya di hari kiamat. Jadi ya sewise itu. Waktu habis ya. Kita lagi ya. Oke. Nah jadi saya sudah menunjukkan betapa pembaharuan dalam Islam itu terjadi sejak era yang sangat dini. Dan di antara para ulama itu sudah sangat terbiasa dengan hal kayak gitu. Kalian aja yang gara-gara kita sekarang itu sekalipun di pesantren ngajinya medsos. Kita ini di pesantren tapi yang kita contoh adalah ustadz yang nggak punya ilmu tapi memaki-maki kiai yang lain. Orang yang hanya berbeda pendapat kemudian saling mencaci. Ulama dulu saya kira nggak seperti itu. Saya contohkan ya. Ini contoh. Loh. Sekarang itu kan untuk menandai antara masjid NU dengan masjid non NU itu kan salah satunya dari beduk kan atau kentongan. Itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari itu termasuk yang membid'ahkan kentongan. Dan dia itu berbeda pendapat itu dengan Kiai Fakih Mas Kumambang yang sama-sama alim, tapi Kiai Fakih ini adalah juniornya Mbah Hasyim gitu. Ketika Mbah Hasyim ketika Mbah Hasyim itu diundang bertamu ke ininya siapa Kiai Fakih, itu Kiai Fakih memerintahkan agar kentongan yang ada di masjid pesantrennya dan masjid-masjid sekitarnya tolong diturunkan dan disembunyikan. Mengapa? Sekalipun Kiai Fakih mengatakan bahwa kurang lebih pendapatnya Kiai Hasyim Mbah Hasyim yang membid'ahkan kentongan itu enggak tepat menurut Kiai Fakih. Gitu. Karena ini beda, fungsinya beda antara kentongan yang diacu oleh Mbah Hasyim dengan fungsi kentongan yang ada di sini itu beda. Fungsi kentongan yang ada di sini itu dulunya kalau ada tuk 3 kali itu adalah cara mengabarkan kepada para tetangga bahwa sedang ada kematian. Kayak gitu. Tapi itu disuruh turunkan semuanya, simpan semuanya. Mengapa? Kita menghormati Mbah Hasyim yang sedang kesini. Sewise itu. Kita ini sekali lagi, kita ini mulut kita itu nyinyirnya lebih cepat daripada ilmu kita. Tangan kita itu bergerak lebih cepat daripada otak kita. Nah itu ngerinya kita. Nah masalah modernitas, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Modernitas sebagai satu era peradaban di mana saat ini kita berada di dalamnya
awalnya itu tumbuh dari sejarah Eropa. Oke? Tumbuh dari sejarah Eropa. Yang orang Eropa itu bisa tumbuh seperti itu karena awalnya mereka berguru pada para ilmuwan Muslim. Jadi kalau sampean tak kasih tahu sejarahnya, di abad ke-5, 65 sebelum Masehi, peradaban dunia, keilmuan dunia itu tumbuhnya di Yunani. Oke? Yunani ini kemudian memengaruhi peradaban Romawi. Romawi belum Kristen loh ya. Romawi sebelum kekristenan. Nah, ketika kekristenan itu mulai muncul, itu kemudian warisan sejarah peradaban Yunani itu dibabat habis sampai kemudian para pemegang ilmu-ilmu Yunani ini itu kemudian menjadi pelarian. Nah, dunia barat kemudian masuk ke dalam apa yang disebut dengan Dark Age, abad ke-8. Oke. Jadi kekristenan di Eropa itu efeknya itu adalah lahirnya Dark Age, abad ke-8. Karena atas nama Tuhan itu sains dihina. Jadi ini sudah kunonya kuno, atas nama agama kemudian menghina ilmu pengetahuan itu kelihatannya memang karakter orang-orang yang beragama tapi goblok itu sukanya kayak gitu. Kayak gitu. Coba sampai itu terjadi di barat itu sampai abad ke-14, abad ke-15, abad ke-16 itu orang barat baru sadar bahwa dia sedang dibodohkan oleh kekristenan. Kekristenan yang saya maksudkan di sini tidak merujuk pada Isa alaihissalam, tapi yang dibawa oleh para bapak-bapak gereja yang menjadi penguasa waktu itu. Sampai kayak gini. Siapa yang menemukan teori yang mengatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya? Masih ingat siapa? Halo? Tahu nggak? Siapa? Anak yang dulu jurusan IPA waktu Alia siapa? Guys, Kalian keterlaluan. Baca ya. Baca, sungguh-sungguh baca. Loh, saya itu penyuka, saya itu pembaca. Saya itu membaca apa saja. Saya itu senang baca. Tak tunjukkan ya, Pak. Ayah saya itu kiai. Jadi kalau saya potongan kayak gini itu udah gak potongannya, tapi ayah saya itu kiai. Ayah saya itu kiai, nyantri di pesantrennya mbah saya diambil menantu. Jadi ibu saya itu juga neng. Jadi saya itu lingkungan saya itu lingkungan kiai. Jadi makanya kenapa kalau saya ngomong kiai, sesekali saya ngomong kiai dengan lisan yang biasa aja, karena saya itu Gus. Jadi saya biasa aja, memandang kekiaian itu biasa aja. Karena kakekku kiai, abahku kiai, pak-lekku itu kiai. Jadi ya biasa aja gitu. Saya nggak silau dengan itu, biasa, sungguh biasa saya. Jadi kalau misalkan saya di pesantren, kemudian saya rada ditakut-takutin, kalau saya agak sedikit kritis, kemudian saya ditakut-takutin nanti ilmu nggak manfaat, ilmu nggak barokah, nggak pernah takut itu. Serius nggak pernah takut. Saya itu pembaca mulai kecil. Saya itu kelas 5 SD itu saya sudah khatam novel atau roman Tenggelamnya Kapal Van der Weyck, kelas 5 SD.
saya kelas 2 SMA, kelas 2 SMP, saya tahu bahwa novel itu adalah plagiat dari novel Prancis yang judulnya Magdalena, yang diterjemahkan oleh Lutfi Manfaluti, sastrawan Mesir. Saya kelas 2 sanawiyah, saya tahu. Saya pembaca jurnal kebudayaannya Lekra yang afiliat ke kiri. Saya kelas 2 SMA, saya menghatamkan terjemahannya Al-Muqid Nabdolanya Al-Ghazali. Jadi kalau sekedar ingin tahu siapa teori yang menemukan teori bahwa matahari itu adalah pusat tata surya, itu mah gampang, itu Kopernikus. Nikolaus Kopernikus. Kalau andaikan Kopernikus itu nggak menemukan itu, kalian bayangkan itu selama ribuan tahun itu manusia ini masih meyakini bahwa bumi adalah pusat tata surya, bahkan pusat jagat raya. Dan kemudian pendapat yang awalnya itu sekedar pendapat sains, pendapat sains itu kan pendapat yang bisa dibantah, bisa diubah. Di antara para saintis itu membantah pendapat, mengubah pendapat itu biasa saja karena itu menjadi perdebatan akademik. Tapi itu bahwa bumi itu menjadi pusat tata surya itu diyakini kebenarannya oleh Kristen dan kemudian dianggap sebagai kebenaran ilahiyah. Sehingga ketika Kopernikus menemukan bahwa membuat teori bahwa matahari adalah pusat tata surya, Kopernikus dihukum. Pengikutnya yang namanya Giordano Bruno itu dihukum bakar hidup dan mayatnya diseret sampai habis daging dan tulangnya di kota Roma atas nama Tuhan dan atas nama agama. Ya,